إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Ustadz Hamzah, Baba, dan Akhi Ali. Insya Allah kita akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban guru-guru kita, Ustadz Hamzah, Baba, dari pertanyaan yang masuk. Kenapa di dalam Al-Quran Allah selalu menyebut kata kita? Contohnya seperti dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu karena Allah melibatkan Jibril apa gimana, Bah, kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dalam khitabnya, baik kepada Rasulnya, kepada hamba-hambanya, terkadang mempergunakan dhamir al-jamaah al-mutakallimin. Itu sering kali dalam Al-Quran. Contohnya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Begitu juga inna anzalnahu fi lailatul qadr. Begitu juga firman Allah, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Tapi kalau menegaskan keesaannya, Allah tidak menggunakan dhamir al-jamaah al-mutakallimin. Tapi langsung menegaskan innani anallah. Innani anallah. Enggak bilang innana, tapi innani anallah. Nah, dalam khitab ini sebetulnya mengandung makna yang amat menarik. Ini pendidikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menghargai semua orang yang terlibat dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, kalau kita dalam satu pekerjaan mengalami kesuksesan, jangan mengatakan saya, kalau bukan karena saya. Tapi katakan ini semua karena kebersamaan kita semua. Oleh karena itu kita saksikan mereka-mereka dahulu kala selalu menggunakan kata nahnu dalam tradisi budaya orang-orang Hadramut ya. Mereka yang berakhlak, yang beradab dan berilmu selalu mengatakan nahnu dalam majelis. Jadi tidak memonopoli kebaikan untuk dirinya, tapi melibatkan jamaah semuanya. Kepada seorang bisa berbicara, dia tidak mengatakan anta, tapi antum, walaupun satu orang. Kata hormat. Satu itu penghormatan. Satu menggunakan dhamir al-jamaah al-mukhatabin untuk menjelaskan walaupun kamu seorang diri, tapi kamu sedang sama dengan jamaah. Paham enggak? Nilainya kedudukannya sama dengan jamaah. Seperti firman Allah, inna Ibrahim kana ummah.
Sesungguhnya Ibrahim adalah Ummah. walaupun dia seorang diri. Tapi nilai Ibrahim bukan dilihat dari apa? Dari dirinya sendiri, tapi bagaimana dia menjadi apa? Menjadi imam bagi umat-umat yang datang, menjadikan beliau sebagai contoh dalam ajaran tauhid. Nabi pun diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Nah, ketika Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri, kita tahu bahwa Al-Quran datang dari Allah. Tapi siapa yang mengantarkan? Jibril. Allah tidak melupakan Jibril, walaupun Jibril makhluk Allah. Kalau kita mengutus orang, yang kita utus setara dengan kita. Sama-sama makhluk. Kalau ini Allah mengutus Jibril. Tanpa Jibril pun Allah bisa bicara langsung kepada Rasulnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melupakan keterlibatan Jibril. Ini pendidikan dari Allah. Jangan kita ini membiasakan diri, ya, mengklaim sesuatu untuk diri kita dan melupakan kebaikan orang lain. Begitu juga sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepada kamu dan kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah. Seharusnya illa masyi'na, kecuali dengan kehendak kami. Tapi karena yang berkehendak hanya Allah, sedangkan Jibril hamba yang diperintahkan oleh Allah, Allah mengatakan illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Jadi uslub semacam ini, ya, artinya mengajak kita, menganjurkan kita untuk hidup dalam suasana berjamaah, menghargai orang-orang yang bekerja bersama kita, itu amat penting. Anda pernah menghadiri satu majelis. Majelis ini majelis, ya, dalam satu yang sudah berlembaga. Selesai acara, pimpinan majelis menyebutkan ini semua orang-orang yang terlibat dalam perjuangan kita, sampai yang menyediakan teh. Dipanggil, disebutkan ini orang yang selalu menemani kita, menyediakan kebutuhan untuk perjuangan kita. Ini merupakan hal yang amat indah. Jadi dhamir al-jamaah al-mutakallimin di sini merupakan pendidikan dari Allah untuk kita semuanya. Agar kita betul-betul, ya, hidup sebagaimana kita merupakan satu keluarga, satu umat dalam suasana berjamaah yang saling menghargai satu dengan lain. Wallahu a'lam. Jadi ini bagian takhalluqu min khalqil amin bi akhlaqillah. Allah memberikan contoh kepada kita. Padahal dia pencipta kita. Padahal Mengenai keturunan, apakah Islam mewajibkan keturunan itu kan, Rasul sendiri yang diejek sama kafir Quraisy tidak memiliki keturunan karena hanya memiliki anak perempuan, diberikan keturunan ideologis, bukan keturunan biologis. Sebagaimana katanya karena orang Arab itu mengambil keturunan nasabnya dari laki-laki, kayak beberapa bangsa juga Cina dan lain-lain kan dari laki-laki. Nah, apakah Islam hanya memandang keturunan itu dari anak laki-laki, jadi dari keturunan laki-laki, dan sedangkan perempuan tidak dihitung gitu. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tradisi jahiliyah Arab mirip dengan tradisi dan budaya Cina. Jadi tradisi jahiliyah, ya, dalam bangsa Arab sama dengan tradisi Cina yang menganggap keturunan itu dari jalur laki-laki. Adapun dari pihak perempuan, ya, anak perempuan itu merupakan anak orang lain. Oleh karena itu dalam satu bait, ya, syair jahili yang tidak dikenal siapa yang membaca bait ini atau yang membuatnya, tapi dijadikan sebagai landasan dalam hukum oleh kita kaum muslimin, karena masih ada sisa-sisa jahiliyah kaum muslimin. Banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil abaid. Dalam bait ini dikatakan bahwa anak kita itu adalah anak-anak dari anak laki-laki kita. Sedangkan putri-putri kita, anak mereka merupakan anak orang lain. Ini merupakan bait yang tidak terkenal siapa pengarangnya, tapi jadi landasan hukum. Dan ini mewakili budaya dan tradisi jahiliyah. Begitu juga di Cina. Kalau seorang melahirkan anak perempuan belum melahirkan anak laki-laki, dianggap dia merupakan orang yang durhaka terhadap leluhurnya. Oleh karena itu ketika Nabi kita Muhammad SAW memiliki beberapa anak laki-laki, diantaranya Ibrahim, Qasim, satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang tertinggal hanya putri-putri Nabi kita. Kesempatan buat kaum musyrikin untuk mencerca Nabi kita dengan cercaan yang biasa mereka gunakan terhadap orang yang tidak memiliki keturunan. Inna Muhammad abtar. Muhammad putus keturunan. Kata abtar itu kalau binatang yang putus ekornya namanya abtar. Karena Nabi Muhammad tidak punya apa? Anak laki-laki. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini ingin memuliakan kaum wanita. Bisa saja Allah panjangkan usia putra-putra Nabi dari mereka lahir anak keturunannya, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah wafatkan anak laki-lakinya, disisakan anak perempuannya, kemudian Nabi justru mendapatkan keturunan dari putrinya Sayyidah Fatimah. Bahkan dia mengatakan bahwa Al-Hasan, Al-Husain itu bid'atun minni, bahagian dari saya. Padahal dari pihak apa? Dari pihak ibu. Ini bukan pembenaran pribadi Nabi kita karena tidak punya keturunan dari laki-laki, tapi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Ayat ini menjawab ucapan kaum musyrikin di antaranya Abu Jahal dan lain sebagainya. Ketika mereka mengatakan Muhammad abtar sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Allah. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan engkau Al-Kautsar. Orang menafsirkan sebagiannya sebagai telaga. Sebagai telaga. Padahal sebetulnya untuk menunjuk ke arah telaga secara khusus tidak tepat. Tapi kalau telaga di mana Rasulullah nanti akan berkumpul dengan siapa? Dengan umat yang setia. Mereka minum dari sana tidak akan merasakan haus. Itu bahagian dari kata Al-Kautsar. Karena kata Kautsar itu diambil dari kata Al-Kathrah. Mubalaghahnya Al-Kautsar. Artinya kami menganugerahkan bagimu kebaikan yang amat banyak. Karena dia berhubungan dengan cacian dan cercaan kaum musyrikin yang mengatakan dia putus keturunan, maka di antara makna Al-Kautsar, Allah anugerahkan keturunan yang banyak bagi Nabi kita Muhammad SAW. Maka sebagai syukur kamu, fasholli li rabbika, salatlah sebagai ungkapan syukur kamu, wanhar, dan sembelihlah. An-nahar itu menyembelih binatang ya seperti onta, itu menggunakan nahar, bukan menyembelih dalam arti penyembelihan seperti kambing ya. Karena ada punuk di sini, dengan cara mudah kita menyembelih seekor onta dengan melukai ya bagian punuknya. Tanpa harus dibaringkan seperti kita menyembelih seekor sapi dengan susah payah. Jadi ini merupakan perintah dari Allah kepada nabinya untuk sholat, kemudian menyembelih sebagai ungkapan syukurnya. Adapun wanhar diartikan meletakkan tangan di dada ini betul-betul jauh daripada makna tersebut yang tidak berhubungan sama sekali. Fasholli rabbika wanhar. Lalu berikutnya inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencaci kamu sebagai orang yang putus keturunan, malah dia yang putus keturunan. Kenapa? Setiap orang kafir, anaknya tidak terhubung dengan dia. Abu Jahal kafir, anaknya beriman, Ikrimah, putus dengan ayahnya. Tidak termasuk dalam silsilah. Ini dalam Al-Quran. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Nabi putus keturunan, berarti dia mengulangi ucapan Abu Jahal dan rombongannya. Karena jawaban Allah, inna a'tainakal kautsar. Dan kalau kita perhatikan ulama-ulama ya, yang bijak ketika menafsirkan ayat ini menghubungkan antara peristiwa ucapan Abu Jahal dengan siapa? Dengan wafatnya anak-anak Nabi kita, dijawab oleh Allah, justru Allah memberikan menganugerahkan keturunan yang baik. Oleh karena itu kata Ahlul Bait itu mencakup istri, mencakup juga anak-anak keturunannya. Al-Hasan wal Husain min ahli baiti Rasulullah. Begitu juga anak keturunan Al-Hasan wal Husain juga merupakan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita harus pahami, ini bukan pertama kali. Sebelumnya juga Allah sebutkan bahwa Isa itu min dzurriyyat siapa? Min dzurriyyat Ibrahim. Padahal dari jalur ibu. Betul nggak? Dari jalur ibu. Artinya Isa tidak memiliki ayah, tapi dia keturunan Ibrahim dari jalur ibunya Maryam. Begitu juga ya,
kita perhatikan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Allah tidak mengatakan wa ulul aslab. Kalau sulbi kan laki-laki, tapi wa ulul arham. Mereka satu sama lain lebih berhak daripada orang jauh. Oleh karena itu, ada warisan yang Allah sediakan bagi saudara-saudari seibu. Bukan saya. Saudara-saudari seibu. Dan uniknya, kita kembalikan kepada fikih yang diterapkan oleh madzhab yang 4. Kalau ada seorang meninggal dunia, meninggalkan saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Mereka menetapkan dalam faraid bahwa saudara sekandung mendapatkan warisan. Saudara seibu juga disebutkan dalam suratun Nisa. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seorang meninggal dunia tidak punya anak keturunan, tapi meninggalkan saudara-saudari seibu, ya, maka apa? Tiap orang mendapatkan 1/6. Bagaimana saudara seayah? Saudara seayah mahjub, terhalang oleh saudara sekandung. Kita bertanya, kenapa saudara seibu kok nggak mahjub? Padahal saudara seayah kan dari jalur bapak. Kalau memang keturunan itu hanya dari bapak, kenapa dia mahjub? Yang dapat saudara sekandung, saudara seibu, saudara seayah nggak dapat. Ini dalam madzhab arba'ah. Kalau kita punya pandangan berbeda, saudara seayah bergabung sama saudara sekandung. Saudara seibu dapat. Tapi anehnya, dalam warisan banyak terapan-terapan justru menyingkirkan dari pihak ibu karena hadis a'tul fara'idhu ahlaha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikan faraid sesuai dengan saham yang Allah tetapkan. Kalau ada kelebihan, berikan untuk apa? Keluarga laki-laki yang terdekat. Perempuan, dari jalur perempuan, cucu tidak akan dapat. Tapi berikan dari apa? Aula rajulin dzakar, laki-laki yang terdekat. Hadis ini menurut pandangan Ibnu Hajar al-Asqalani, rawinya mengingkari, saya nggak pernah bicara seperti ini. Ibnu Abbas juga ya, yang menerima langsung hadis ini katanya, sahabatnya, dia berfatwa beda dengan apa yang diriwayatkan. Jadi hadis ini dipalsukan. Ya. Walaupun terdapat dalam buku sahih, dipalsukan akhirnya melahirkan perubahan dalam sistem warisan. Padahal kita tahu bahwa Sayyidah Fatimah putri Rasulullah melahirkan anak-anak keturunan Rasulullah SAW. Sebagai orang mengatakan itu khusus untuk Rasulullah. Setiap taksis harus ada mukhassis. Mana mukhassisnya yang mengkhususkan? Itu khusus untuk Isa ibnu Maryam. Mana taksisnya? Kita terbawa dari tradisi jahiliyah Arab maupun tradisi jahiliyah Cina. Menganggap keturunan hanya dari laki-laki, padahal dari perempuan juga. Cucu dari anak perempuan kita, cucu kita. Begitu juga dari anak laki-laki. Tapi ini masih ada sisa-sisa jahiliyah dalam kehidupan kita sampai terbawa dalam hukum yang ditetapkan. Ini pelajaran buat kita. Jadi kesimpulannya, orang yang mengatakan bahwa keluarga keturunan Nabi terputuskan dari jalur perempuan, padahal dalam tradisi bangsa Arab, ya, keturunan dari laki-laki itu betul. Tradisi jahiliyah bangsa Arab, bukan Islam. Kalau Islam, ya, menghargai wanita sebagaimana menghargai laki-laki, walaupun suaminya orang lain, dia dari kita, dan apa yang dikandung juga merupakan cucu kita. Jadi jangan kita membeda-bedakan antara pria dan wanita dengan cara-cara yang tidak islami sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Muhammad wa sallam Muhammad. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana kedudukan pria dan wanita di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Masing-masing Allah ciptakan itu berpasang-pasangan, saling membutuhkan satu sama lain. Mengenai keturunan ini kan tadi Ustaz Husain sudah singgung bagaimana Nabi Allah Isa itu adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim. Ini disebutkan dalam surah Al-An'am. Kita baca dari mulai ayat 83, 84, 85 ya, dan 86 ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun 'alim wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub." Mulai disebutkan keturunan Nabi Allah Ibrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu. Nabi Nuh disebutkan bukan keturunan Nabi Ibrahim tapi min qablu di sini artinya sebelum adanya Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan keturunan Nabi Ibrahim ada Dawud, ada Nabi Allah Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan bagi mereka-mereka yang berbuat baik. Kemudian disebutkan lagi keturunan Nabi Ibrahim, di ataf di sini, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Dan begitu juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Kan Nabi Isa kan dari Sayyidah Maryam kan. Tapi disebutkan di sini keturunan Nabi Allah Ibrahim. Jadi kalau dzurriyyah itu baik dari laki-laki ataupun dari perempuan, di sini ngikut di sini sebagai dzurriyyahnya. Begitu juga seperti yang diucapkan oleh Sayyidah Hana, istri Imran, ketika melahirkan Sayyidah Maryam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Wa inni sammaituha Maryam. Karena setelah dia tahu yang lahir adalah perempuan, aku namai anakku ini Maryam dan aku memohon perlindungan kepada Allah, perlindungan kepada engkau, dan juga yaitu untuk melindungi keturunannya dari syaitanir rajim. Jadi dzurriyyah dari Nabi dari Sayyidah Maryam disebut juga itu adalah dzurriyyah. Jadi ini tegas sekali Al-Quran menerangkan kalau dzurriyyah itu masuk baik laki-laki maupun perempuan. Pada Sayyidah Maryam nggak berhubungan dengan laki-laki. Iya, jadi Nabi Isa termasuk dzurriyyah Nabi Ibrahim. Ini pernyataan Al-Quran dan dibuktikan bagaimana dzurriyyah Rasul dari anak perempuan itu. Bisa saja Allah memanjangkan umurnya Qasim, Abdullah atau Ibrahim seperti itu, tapi enggak, karena ini itu tadi menghapuskan tradisi jahiliyah yang mendiskreditkan wanita, perempuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan melihat Nabi kita Muhammad SAW dari perempuan seperti itu. Jadi orang Arab itu tidak selalu menjadi ikutan, enggak. Kesannya karena memang sebagian ulama ada juga pernah baca buku fikih yang dikarang orang ulama Sunni Libanon, jadi katanya kalau misalnya makanan yang tidak ada yang nggak disebutkan keharaman halal di Quran itu harus kembali kepada kebiasaan orang Arab. Kalau mereka nggak makan itu berarti nggak boleh. Ya itu ada gitu. Al-khabith mustaqbathul Arab. Ketika Tuhan firman Allah kan yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Kalau tidak ada keterangan nas, maka kita kembali kepada kebiasaan orang Arab. Ma yastatibuhul Arab fahuwa thayyib wa ma yastakhbithuhu fahuwa khabith. Apa yang dianggap baik oleh orang Arab itu merupakan thayyib, yang dianggap buruk oleh orang Arab itu merupakan hal yang buruk. Ini kalau kita kembalikan, baik itu bangsa Arab pada sebelum Islam jahiliyah, setelah Islam pun, dan sekarang kita saksikan jauh dari Islam. Saudara mereka di Palestina mereka tidak bantu. Itu dianggap baik oleh mereka. Apakah berarti perbuatan benar? Jadi apa yang diumumkan dalam Al-Quran ditaksis dalam ayat yang lain. Jadi yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah sebutkan yang diharamkan, innama harrama alaikumul maitata wad damu wa lahmal khinzir. Ada tafsirnya kan? Jadi apa yang diharamkan, kemudian apa yang thayyib dengan sendirinya kembali kepada tolak ukur thayyib. Yang nggak disebutkan dalam Al-Quran, yang bukan dari jenis hewan-hewan ternak dan lain sebagainya, banyak yang tidak thayyib bagi manusia secara kesehatan. Ya. Tapi kalau dalam keadaan kepepet, Allah bolehkan untuk menyelamatkan, karena menyelamatkan hidup lebih utama daripada apa? Daripada kesehatan. Dan seorang yang memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah pada saat-saat biasa,
pada saat darurat, insya Allah tidak akan menimbulkan efek buruknya. Karena bukan pelanggaran, tapi itu merupakan penyelamatan hidup. Jadi Quran itu saling menjelaskan, nggak bisa dikembalikan kepada tradisi budaya bangsa Arab, ya, yang tidak menentu keadaan mereka. Seandainya mereka stabil pun istiqamah, hukum bukan diambil dari bangsa Arab, hukum diambil dari mana? Dari Allah. Syara'a lakum minad din. Masalah halal dan haram ini nggak boleh sembarangan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan sembarangan seenak-enaknya kalian dengan lidah kalian mengatakan ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung dan tidak akan selamat. Mulai muncul kritikan dari masyarakat dalam berbentuk terhadap ustadznya, karena ustadznya kan banyak sekarang yang menampilkan kemewahan. Nah, itu kayak mobil mewah, rumah yang begitu besar, bahkan Flexing lah gitu. Flexing lah gitu kayak. Iya, masuk kategori flexing. Jadi bermewah. Ya, ada sebuah meme, jika hidupmu terasa berat, ingatlah kata-kata kata-kata penceramah yang turun dari Al-Fatihah, sabar. Jadi memerintahkan sabar, sedangkan ustadznya maksudnya betul-betul hidup kan berkecukupan. Sebenarnya boleh nggak sih seorang ustadz itu menikmati kemewahan dunia gitu? Misalnya dia dengan rumah, dengan mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Kalau kita bicara mengenai tauladan, ikutan, bahkan yang diceritakan dalam Al-Quran yang berada pada puncak kemewahan adalah Sulaiman. Betul nggak? Sulaiman. Begitu juga Daud, termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan. Kalau seandainya ulamanya seperti Sulaiman, seperti Daud, itu merupakan hal yang positif. Nabi Sulaiman itu selalu hatinya terhubung dengan Allah. Sampai ketika satu hari, dia menyaksikan pameran kuda-kuda yang begitu menarik dan menawan. Dia terpana, lupa menyebutkan nama Allah. Dia menyesal. Dia perintahkan semua untuk kembali. Setelah itu dia mengusap bahagian punggungnya dan kakinya sambil bertasbih menyebut nama Allah. Kemudian Nabi Sulaiman walaupun di tengah kemewahan, tapi apa? Dia tidak hidup untuk bermewah-mewahan. Malah dalam riwayat, kalau ayahnya makan dari hasil membuat baju besi yang lunak di tangannya, Sulaiman katanya makan dari tikar yang dianyam dengan tangannya. Tapi apa? Dia menyediakan jamuan untuk rakyatnya. Sampai kidir itu tempat memasak. Wa qudur rasiyat, itu karena besarnya dalam keadaan rahasia tertancap, gak dipindah-pindahkan. Wajifan kajab, dan hidangannya juga luar biasa bagaikan telaga. Jadi orang-orang yang tidak mampu, orang yang mau makan, silahkan makan dari tempat tersebut. Jin semua ditundukkan di jalan Allah. Yang melanggar dikenakan hukuman. Bahkan binatang pun mendapatkan perlakuan yang baik seperti hudhud. Begitu juga semut. Kalau ulamanya kaya raya bukan flexing. Nabi Sulaiman gak flexing. Ketika datang Balqis, menyaksikan kebesaran yang Allah berikan pada Sulaiman dan ketawaduan Sulaiman, dia langsung merendah. Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Jadi kalau ulamanya, katakan dia berusaha, dia kaya raya dari usaha yang halal, bukan dengan menyusahkan rakyat. Dari usahanya dia hidupkan rakyatnya, dia sejahterakan orang-orang di sekelilingnya, sedangkan dia hidup dengan penuh syukur, ketawaduan, seperti Sulaiman alaihi salatu wassalam, gak ada keberatan. Dan kita yakin rakyat juga tidak akan keberatan. Karena kekayaan pemimpin mereka digunakan untuk apa? Untuk kesejahteraan umatnya. Jadi sebelum Nabi Sulaiman mengatakan sabar, dia berikan bantuan. Dia ulurkan dan dia cukupi kebutuhan rakyatnya. Dia mengatakan sabar sambil menantikan kemudahan dari. Bukan hanya kata-kata sabar hiburan, sedangkan dia hidup bermewah-mewahan, dengan kendaraan mewah, rumah mewah dipamerkan di YouTube di mana-mana tempat. Ini betul-betul bukan gaya hidup orang yang beriman, apalagi seorang dai yang berdakwah di jalan Allah. Seharusnya dia selalu menyebutkan nama Allah. Dia menceritakan hiburan-hiburan. Dulu juga dia susah. Allah berikan kenikmatan, semua merupakan karunia. Apa yang Allah berikan pada saya, Allah juga kuasa memberikan pada kalian.
Kalian butuh sesuatu, datang ke tempat kami. Jadi kita lihat bagaimana Sulaiman Allah berikan kekayaan yang melimpah juga sebagai contoh. Bahkan jin tunduk di bawahnya. Nabi bisa nggak? Bisa kalau Nabi mau. Tapi Nabi kita Muhammad ditawarkan Uhud menjadi emas, dia menolak. Dia lebih suka hidup bersama fuqara'ul masakin. Merasakan derita mereka, bersyukur atas nikmat Allah, menyadari juga problema yang mereka hadapi. Jadi masing-masing dengan apa? Dengan cara. Ini bukan kaya tercela. Kalau kaya dengan penuh syukur, tawadhu, kerendahan, itu merupakan hal yang mulia. Tapi kalau kaya diberikan sedikit kekayaan, seperti orang mabuk hanya karena makan satu kismis, itu betul-betul merupakan kehinaan buat dia. Nah yang kita jumpai pada saat ini, budaya flexing ini yang gak bagus. Memamerkan kekayaan, memamerkan mobilnya, memamerkan gaya hidupnya. Apalagi kalau dia ustadz, membuat akhirnya orang-orang yang di bawahnya bersedih. Padahal ustadz tersebut kaya dari mana? Dari upeti yang diambil dari rakyatnya. Sekali ceramah 25 juta, sekali manggung 50 juta. Ini bukan lagi dakwah. Bukan lagi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi memperdagangkan agama dengan harga yang murah. Waliyadzubillah. Ikhwan akhwat para pemirsa, demikian diskusi kita bersama Ustadz Hamzah dan Baba. Insya Allah kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Al-Fakir beserta seluruh yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين